Halo, gua Bang Bim. Selamat datang di channel Urban Mistikus. Cerita kali ini datang dari sobat mistikus yang bernama Clara, di mana ia membagi pengalamannya dalam merasakan keberadaan makhluk yang tinggal di kamar kosong milik kedua orang tuanya. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda, dare to hear. Let story begin. Clara 5 bersaudara. Tapi sejak semua menikah dan punya rumah sendiri, hanya Clara yang masih tinggal di rumah besar milik orang tuanya. Rumah 2 lantai dengan 6 kamar besar. Hanya ditempati kedua orang tuanya, Clara dan anak perempuannya. Ya, memang sepi rasanya dengan hanya mereka berempat yang tinggal. Mereka semua menempati kamar di bawah. Alhasil, kamar atas kosong semua. Kamar Clara tepat di bawah kamar yang kosong di atas. Karena atap di atas kamarnya cor-coran, jadi rasanya Clara bisa mendengar suara apapun yang ada di kamar kosong atas. Sebetulnya Clara sudah sering mendengar cerita-cerita tentang keanehan yang terjadi di lantai atas dari asisten rumah tangga yang dulu menjaga anaknya. Kebetulan asisten tersebut mendiami kamar di atas. Tetapi Clara enggan menggubris cerita tersebut karena ia pikir hanya bualan saja dari asisten tersebut. Tetapi Clara enggan menggubris cerita tersebut karena ia pikir hanya bualan saja dari asisten tersebut. Singkat cerita, suatu malam Clara terbangun tengah malam sekitar pukul 2 dini hari. Sebelumnya Clara memang sering mendengar suara seperti tempat tidur yang bergeser ataupun kursi yang seperti ditarik. Kebetulan kamar tersebut masih lengkap isinya. Tapi Clara tidak pernah pikir macam-macam. Hingga di malam itu, Clara mendengar suara bola yang dipantulkan, seperti sedang dimainkan. Dipantul-pantulkan ke lantai. Suara pertama ia mendiamkannya. Tak lama, suara bola itu terdengar kembali. Hingga ketiga kalinya, suara bola itu terdengar kembali. Ia lari keluar kamar, menuju kamar orang tuanya. Dengan badan yang gemetar kencang, ia berteriak memanggil orang tuanya. "Papa, itu di kamar atas. Ada siapa?" Ribut sekali suaranya kayak ada orang di atas. Kedua orang tua Clara keluar kamar, langsung bergegas ke atas, sambil membawa sapu lidi yang dipercayainya mampu mengusir kehadiran makhluk tak kasat mata. Dengan bacaan doa-doa, orang tuanya mengeluyurkan sapu, layaknya sedang mengusir
dengan berkata, "Ayo, semua keluar. Jangan ganggu anak cucu saya. Ini rumah saya. Kalian keluar." Berjalan turun ke bawah menyisiri tangga dengan mengayunkan sapu lidinya ke arah keluar pintu ruang tamu. Ibu Clara pun tak kalah sengitnya. Beliau meracau sambil berkata, "Jangan nampakin wujud apapun di rumah saya. Udah syukur ada tempat main ke sini, tapi malah ganggu anak cucu saya. Pergi sana." Setelah kejadian itu, Clara pun menceritakan kejadian tersebut ke kakak pertamanya. Ia bercerita detail tentang apa yang dialaminya malam itu. Setelah kejadian tersebut, mereka pun melupakannya dan berlalu begitu saja. Beberapa waktu kemudian, Clara bertugas keluar kota. Biasanya, ketika Clara sedang tugas di luar kota, kakaknya menginap dan tidur di kamar Clara, menggantikan Clara menemani orang tuanya. Suatu malam ketika ia tidur, kejadian yang sama pun terjadi. Ia terbangun di tengah malam, mendengar persis sama apa yang Clara dengar dulu. Suara bola yang sedang dimainkan dipantulkan ke lantai. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Hingga ia keluar dan teriak-teriak dari bawah ke arah kamar atas. "Woi, diam! Jangan ganggu kami di rumah ini. Keluar kalian!" Kejadian tersebut memecah kesunyian di malam itu. Saat ini, kejadian tersebut sudah tak pernah terjadi lagi. Tidak ada suara aneh-aneh lagi. Tetapi lain cerita apabila ada sanak saudaranya yang menginap. Tak jarang, mereka bercerita masih mendengar suara aneh di rumah tersebut. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Mistikus yang ingin sharing cerita, baik tragedi atau kisah mistis lainnya, bisa kirim ke alamat email kami di urbanmistikus.ch@gmail.com atau ke akun Instagram Urban Mistikus. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe ke channel Urban Mistikus dan nyalain lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.